Ya, baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kita lanjutkan di akad yang kedua dalam Islamic Social Finance atau non-profit transaction, ya, yaitu wakalah. Kayak saya berangkatnya dari sini dulu deh. Ya, apa yang dimaksud dengan wakalah, gitu ya? Jadi wakalah itu ya ada dua istilah. Pertama adalah wakalah, yang kedua adalah wikalah. Ya, secara bahasa jelas ya dari bahasa Arab yaitu al-wakalah yang bermakna itu tafwid. Wakalah itu artinya penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat, pemeliharaan, khifat ya. Nah, wakalah ini mengikuti dalam kata kerja fiil ya, fiil madi, fiil mudhari itu adalah wakala yakilu waklan, wakilan, wakil presiden, ingat ya, berarti itu wakil, wakil rakyat, itu berarti wakil. Jadi mewakilkan, jadi wakalah itu adalah perwakilan, jadi mewakili ya, menyerahkan atau memberikan atau mewakilkan urusan. Banyak nih ya. Nah, wakalah dalam arti harfiah itu artinya menjaga, menahan, menerapkan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain ya. Kemudian dari wakala, yakilu, waklan, wakilan jadi taukil. Taukil itu artinya perwakilan, yaitu menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal, juga untuk mendelegasikan tugas apapun kepada orang lain. Wakalah artinya mewakilkan ya. Mungkin kita sebagai seorang leader atau seorang manajer misalnya, kita mewakilkan kepada staf kita, tolong ambilkan berkas yang ada di customer kita di daerah Sudirman misalnya gitu. Itu berarti mewakilkan. Kalau anak kecil ya udah tolong belikan ini dong, belikan mungkin jajan gitu ya. Itu juga mewakilkan juga karena kita belinya dia mewakili gitu ya, mewakili. Nah, adapun wakalah secara istilah adalah akad perwakilan di mana seseorang mewakilkan hak dan juga kewajiban kepada orang lain agar dapat melaksanakannya. Ya, orang yang diberikan amanat oleh orang lain, maka orang tersebut diberikan amanat untuk melakukan yang diamanatkan kepada dirinya atas nama orang yang memberikan amanat kuasa tersebut. Ya, nah orang yang mewakili itu kan namanya juga wakil kan, mewakilkan kita, gitu ya, mewakilkan kita, gitu ya. Jadi perwakilan, wakalah artinya itu perwakilan, mewakilkan. Nah, mewakilkannya bagaimana? Banyak, misalnya mewakilkan untuk membayarkan, ya, memenuhi kewajiban, kemudian juga memenuhi haknya, gitu ya. Itu adalah wakalah, ya. Nah, wakalah ini, ya, ada 3 rukun. Ya, namanya yang pertama rukun itu tadi sudah tahu ya, rukun itu adalah sesuatu ya yang harus ada dalam akad atau transaksi. Ya, dalam akad transaksi wakalah ini yang pertama rukunnya itu adalah muwakil, artinya orang atau pihak yang memberi kuasa. Misalnya presiden ya Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada duta besar. Ya, misalnya di Timur Tengah misalnya gitu ya, di Saudi Arabia misalnya gitu ya, maka duta besar ini menjadi wakil dari presiden atau wakil dari ya tentu saja pemerintah Republik Indonesia. Kemudian misalnya kita punya bisnis nih di Indonesia, ya kemudian kita buat cabang, buka cabang misalnya di Hong Kong misalnya gitu ya, maka perwakilan yang ada di Hong Kong itu adalah wakil dari kita yang merepresentasikan ya dari posisi kita yang mungkin kantor pusatnya itu di Jakarta, makanya ada kantor cabang atau kantor perwakilan, wakil lah tahu ya. Nah, akad yang pertama tadi itu rukunnya adalah muwakil, orang yang punya kuasa yang mewakilkan. Ya, yang kedua hendaknya ya pemilik urusan atau barang dan penguasa haknya itu dia harus akil balik. Jadi kalau rukunnya itu adalah muwakil dan wakil, maka syaratnya dari muwakil dan wakil itu ya dia jelas harus dewasa, kemudian juga
akil balik ya, kemudian waras ya, tidak gila gitu ya, sadar dan juga tidak fasik ya. Nah, penerima kuasa ataupun wakil itu harus berakal dan punya kemampuan ya, tidak terkena larangan hukum ya. Nah, jadi dia harus kalau menurut Hanafiyah ini adalah apa? Mazhab Hanafi itu menyebutnya anak yang mumayyiz, yang membedakan baik buruk, sah sebagai wakil. Ya, jadi tadi kan sudah dewasa ya, sudah dewasa ya. Tapi kalau anaknya itu ternyata sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar. Misalnya anak itu suruh tanda tangan mewakili gitu ya, orang tuanya mungkin gitu ya. Mohon maaf nih, ini agak sedikit terganggu ya. Oke. Recording in progress. Oke, terima kasih. Mohon maaf, ada gangguan sedikit tadi ya. Sorry. Mohon maaf, ada gangguan sedikit. Saya ulang kembali. Oh, lagi semangat nih pada hal ini. Biasa tadi problem negara berkembang. Padahal saya udah pakai dua ini nih, pakai Indosat atau mungkin harus pakai produk lain nih kayaknya ini ya. Nggak apa-apa ya. Sebentar. Saya mau share screen kembali ya, mohon maaf tadi agak sedikit terganggu ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan lagi tadi saya sampaikan. Jadi your internet connection is unstable ya, padahal ini udah pagi-pagi gitu ya. Pagi-pagi masih aja gitu ya. Oke, sekarang sudah kelihatan lagi ini saya, slide saya, boleh? Sudah kelihatan belum? Oke ya, sudah kelihatan kembali ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan. Nanti kalau umpamanya apa slide-nya tidak jalan atau mungkin itu nanti tinggal langsung ini aja ya, langsung istilahnya itu langsung komentar saja ya, langsung open mic dan sampaikan ya. Mungkin kalau suara saya juga tidak terdengar gitu ya, itu juga mungkin mohon sampaikan juga. Baik. Kita bicara tadi sudah dari rukun dan syarat wakalah. Saya ulang kembali. Sudah dengar suara saya? Jelas? Oke, terima kasih Ahmad Faris ya. Rukun dan syarat wakalah. Tadi yang pertama harus ada muwakil. Yang kedua harus ada wakil ya. Jadi sama juga akidain, apalah ya akidain itu ya. Jadi muwakilnya orang yang memberikan perwakilan dan orang yang mewakilkan, yaitu wakil. Udah jadi bahasa Indonesia tuh, wakil presiden, wakil perdana menteri gitu ya. Nah kemudian syaratnya juga sama. Jadi rukunnya adalah muwakil dan wakil, sementara syaratnya adalah sesuatu yang harus ada pada muwakil dengan wakil, yaitu dewasa, sudah balik, sudah memahami mana yang baik tidak baik, kemudian juga dia juga memahami dari penguasaan perwakilan itu sendiri, dia itu sadar ya, termasuk juga tidak fasik gitu ya, tidak gila. Itu rukun dan syarat sekaligus ya. Kemudian yang kedua, yang B, yaitu objek yang dikuasakan atau taukilnya, yaitu sesuatu milik muwakil yang diwakilkan ya. Jadi bisa sebuah hak atau sebuah kewajiban ya, atau sebuah tanggungan. Syaratnya urusan itu diketahui dengan jelas, dapat digantikan atau dapat diwakilkan dengan alasan yang membolehkan ya. Jadi nanti tidak juga ya kemudian bertentangan dengan Islam. Misalnya begini, tadi mau ngomong ini ya. Jadi dalam misalnya akad pernikahan ya di masa Nabi SAW, ketika beliau itu menikah dengan salah satu istrinya itu, beliau tidak bisa datang. Tetapi kemudian dalam akad nikahnya itu diwakilkan kepada salah satu dari sahabatnya. Jadi mewakilkan untuk mengucapkan ijab gitu ya, dalam pernikahan itu boleh ya. Jadi mewakilkannya saja, tapi hanya ijab kabulnya saja, bukan yang lainnya gitu ya, bukan yang lainnya gitu ya. Dia nggak boleh bersentuhan dengan pengantinnya, tapi mewakilkan. Jadi itu perwakilannya itu sangat clear, contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang diwakilkan itu taukilnya itu jelas gitu ya. Oke, mewakilkan untuk tanda tangan misalnya akad bisnis ya,
mewakilkan untuk tanda tangan misalnya apa kegiatan tertentu, atau mewakili mungkin nanti ada yang jadi wakil bupati gitu ya, mewakili bupati gitu ya untuk meresmikan ini, atau mungkin ya kita doakan lah dari UPN Veteran Jakarta ini ada yang jadi presiden atau wakil presiden gitu ya, ya atau wakil menteri lah, minimal menterinya gitu ya. Nah menteri itu kan juga staf presiden, wakil presiden gitu, bidang tertentu, artinya jadi wakil gitu ya. Nah wakilnya ini, taukilnya ini dia ya harus syar'i, artinya tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Mewakili untuk tanda tangan misalnya impor alkohol misalnya. Alkoholnya kalau untuk obat sih boleh gitu, tapi kalau untuk homer dan sebagainya ya nggak sah, tidak boleh gitu ya. Atau juga mungkin mewakilkan untuk transaksi ribawi gitu ya, oh nggak boleh juga gitu ya. Oke, jadi ada taukil, ada hak ataupun kewajiban yang menjadi taukil, yang menjadi objek dalam wakalah itu. Ya, nanti kita akan lihat di beberapa ayat dan hadisnya lebih spesifik ya. Kemudian tadi ada ijab dan qabul, ada sighot berupa lafadz yang jelas ya, boleh dengan sindiran, artinya dengan majas ya, tidak harus diucapkan dan tidak boleh melanggar ketentuan syara. Sama ya dalam semua akad transaksi, baik itu di misalnya komersial Islamic finance ataupun sosial finance gitu ya, itu semuanya wajib ada ijab dan qabul. Tetapi kemudian bentuk dari ijab dan qabulnya itu bisa dalam bentuk lisan atau lafadz, omongan, ucapan. Yang kedua bisa dalam bentuk tulisan, baik itu tulisan langsung ataupun elektronik ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk isyarat. Isyarat itu berarti bisa dalam bentuk video yang memang membolehkan, atau adat kebiasaan yang memang itu menunjukkan kebolehannya itu ya. Nah itu, jadi ini adalah rukun dan syaratnya. Baik, nah sebelum ke jenis wakalah, saya balik ke sini dulu aja ya, tentang ayat-ayat tentang wakalah ya. Oke, baik.